sebelum kita belajar, kita apa? Ada yang siap untuk memimpin doa? Angkat tangan. Ya, ayo. Nabi. Berdiri. Siapkan. Berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa ini. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, silakan lanjut lagi. Oke, sebelumnya untuk kelas 6, apakah semuanya sudah mengerti tentang pemanfaatan teknologi? Belum. Punya HP semuanya? Nggak punya HP? Siapa yang punya HP? Oke, turun tangan, angkat tangan yang punya laptop. Angkat tangan tinggi yang punya laptop. Oke. Yang tangan tinggi ada aroma sesuatu. Oke. Nantinya pemerintah kita Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, mengharapkan bahwa nantinya di sekolah-sekolah cara pembelajarannya sudah masuk ke dunia digital. Nah, salah satunya bantuannya adalah seperti yang kalian lihat di depan ini, namanya IFP, layar monitor. Ini Android juga, bisa TV, bisa Android, bisa seperti tablet juga. Makanya Pak Guru tanya, sudah biasa enggak pegang HP? Sudah biasa pegang laptop? Sudah seharian sebenarnya. Kalau yang sudah biasa harian, Pak Guru yakin semua bisa menggunakan gadget HP, gitu? Karena mungkin di kelas ini sudah punya akun media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Sudah? Berarti sudah bisa memanfaatkan teknologi, gitu? Cuma masalahnya pemanfaatan teknologi itu kalau bagi siswa harus disesuaikan dengan ukurannya. Boleh kita main HP, kadang kan bukan mau niatnya belajar, tapi malah bermain, gitu. Harus ada pembatasan waktu. Ingat, orang punya program yang namanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, betul? Ada yang tahu apa itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Nggak tahu? Yang pertama apa? Bangun cepat, baru beribadah, baru berolahraga, baru makanan yang sehat dan bergizi, ya. Baru yang kedua, ayo, apa? Bermasyarakat, betul? Lanjut, apa lagi? Yang terakhir apa? Tidur cepat. 7 kebiasaan ini harus diterapkan untuk siswa, karena dengan kebiasaan ini itu ada manfaatnya. Nanti Pak Guru akan lebih menjelaskan secara detail, nanti ada dimasukkan ke dalam pembelajaran ini. Pada hari ini kita akan belajar yang namanya coding dan artificial intelligence. Namun sebelumnya, boleh Pak Guru minta semua berdiri. Kita akan menyanyikan dulu lagu nasional. Tahu lagu Garuda Pancasila? Aku harap menyanyikan dengan semangat, dengan tangan mengepang. Oke? Sesuai nada. Sudah siap? Siap. Ya.
artificial intelligence. Tahu apa artinya kan? Tahu apa artinya artificial intelligence? Kalau coding itu biasanya kalau seorang programmer, orang yang membuat komputer atau program, game ataupun program-program lainnya seperti aplikasi, itu harus menguasai yang namanya coding. Sebenarnya coding itu pelajaran yang menyangkut terkait logika. Contoh, logika yang beraturan. Contoh misalkan, biasanya kita kalau bangun pagi itu siang atau malam? Siang. Secara tidak sadar orang setiap hari itu pasti akan tidur malam dan bangun pagi, betul? Betul. Secara tidak sadar itu setiap hari orang lakukan, betul? Betul. Setiap hari juga tanpa orang sadari, kalau zamannya kalian sebagai siswa pasti akan setiap hari masuk ke sekolah, bukan mau masuk kemana-mana lagi, betul? Betul. Dan tidak secara sadar kita bahwa itu menjadi sudah kebiasaan. Namun kebiasaannya ada dua macam, ada yang kebiasaan yang baik dan buruk juga. Contoh, cara bangun pagi tapi bangunnya jam 9, baik atau buruk? Contoh, kalau kita tidur malam, bagusnya itu sekitaran jam berapa sebenarnya bangun tidur malam? Tidur malam jam berapa? Jam 10 sampai jam 11, ya toh? Angkat tangan sih yang tidur kalau malam itu lewat jam 12. Ada enggak? Apakah itu salah? Salah. Sebenarnya tidak salah, terserah dia mau tidur jam berapa. Cuma tidak baik untuk kesehatan, betul? Biasanya definisi buruknya ketika orang tidur terlalu larut malam, bahkan tidur semua subuh, itu pas besoknya DP jiwa itu tidak semangat, badannya lemas, mau bekerja ngantuk, betul? Pernah merasakan seperti itu? Pernah. Biasanya ini, biasanya ada keluarga, ada pesta dulu, ada pesta misalnya. Biasanya kan ngumpul malam, orang bilang kumpul hutan. Kalau bahasa orang Mundo bilang, biasanya dipakai waktu dulu gitu, sampai yang anak-anak saja yang tidak seharusnya waktu dulu bangga tahan tidur. Akhirnya DP besok yang sebenarnya masih mau masuk sekolah sudah masuk sekolah. Orang tua semua minta izin, Pak Guru di WA, Pak Guru Nabil minta izin karena belum bangun dia. Itu tuh biasanya. Oke, kita akan memasuki waktu materinya. Seperti apakah pembelajaran coding dan artificial itu? Nah, alangkah baiknya pembelajaran coding dan artificial, kecerdasan artificial. Nah, ini artinya tadi. Apa tadi yang jangan baca? Coding dan artificial intelligence. Tadi dong? Nah, ini artinya kecerdasan artificial, kecerdasan buatan. Kalau coding, cara membuatnya. Kalau kecerdasan artificial itu seperti kita menciptakan sebuah kepintaran buatan. Misalkan ada sebuah benda, buku. Apakah buku ini bisa bergerak sendiri, berpikir sendiri, membuka sendiri? Nah, bagaimana orang bisa membuat satu program, satu benda, anggaplah benda program itu ya, anggaplah benda. Bagaimana ini buku ini dia bisa membaca diri sendiri, yang tadinya lembaran kosong dia bisa menulis sendiri. Itu maksudnya kita menciptakan kecerdasan buatan. Artinya seperti menciptakan sebuah makhluk, tapi bukan makhluk hidup, tapi dia punya pikiran. Itu yang dinamakan dengan kecerdasan buatan. Tanpa orang ajari dia bisa belajar secara sendiri. Jadi sifatnya ciri-cirinya seperti makhluk juga, tapi bukan makhluk hidup. Seperti komputer contohnya. Contohnya ini,
layar yang kalian lihat. Sejak kapan ini benda ini bisa bergerak seperti ini? Kalau protein di sini dia bakal ini. Padahal orang nggak pernah ajarin dia. Misalkan seperti itu, contohnya seperti itu. Kita membuat satu kecerdasan buatan yang dia bisa mempelajari, mengembangkan dirinya sendiri gitu. Nah, namanya bisa disingkat AI. Nah, sering dengar kan AI itu? Nah, itu AI itu apa? AI itu artificial intelligence, kecerdasan artifisial atau enggak kecerdasan buatan. Itu di program ini dimasukkan ke dalam program komputer. Makanya komputer seolah-olah dia pintar sekali daripada orang. Toh padahal dia buatan manusia. Sudah ada komputer, kalkulator, pernah pegang? Orang yang susah baik itu sudah bantuan dia, itu 1 tambah 1 berapa? Pernah nggak lihat satu di apa? Di kalkulator 1 tambah 1 dia bilang 11, pernah nggak? Pasti dia itu benar terus kan? Dia tidak mungkin memberikan kesalahan atau error, kecuali harus baterai error baru dia mati. Tidak bisa 1 tambah 1, ya tidak ada ini karena harus baterai. Oke, sudah paham? Sekilas tentang coding dan kecerdasan buatan atau AI. Paham? Jadi semakin tahun ke tahun nantinya, kalau orang yang tidak mau belajar, cara belajar itu ada 2 macam, secara offline dan online. Toh sekarang ada zamannya digital, ada belajar tanpa guru, belajar online. Toh bisa orang belajar lewat YouTube, bisa orang belajar lewat media sosial dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu cara berpikirnya seperti berpikir komputer, tertata rapi, tidak loncat-loncat. Apa-apa yang menjadi 4 langkah untuk berpikir secara komputasional. Yang pertama, baca. Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, yang keempat, ya, apa itu dekomposisi? Yang pertama, dekomposisi itulah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikerjakan. Nah, sekarang pembelajarannya berbasis masalah. Sekarang pembelajaran yang paling diharapkan oleh pemerintah itu pembelajaran berbasis masalah, bukan mencari masalah. Berbasis masalah itu seperti apa? Contoh, kita mengambil kasus-kasus yang ada di kehidupan sehari-hari, bukan kasus korupsi dan sebagainya, kriminal, bukan. Tetapi contoh misalkan bangun pagi jam 9, apakah itu masalah atau tidak? Kalau sebagai siswa mau bangun pagi jam 9 itu jadi masalah atau tidak? Jadi masalah itu bukan nanti harus kriminal ataupun mencuri atau sebagainya. Itu juga sebagai masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah itu dimasukkan ke dalam pembelajaran di sekolah begitu. Contoh juga misalkan Arika datang ke sekolah, pas mau belajar dan ada pulpen yang lupa taruh di mana. Masalah enggak? Jadi masalah enggak? Pasti jadi masalah karena dia mau mencatat pakai cat, mau pakai apa? Pakai bedak. Enggak dong? Jadi masalah. Nah, masalahnya kenapa dia sampai dia lupa taruh pulpennya di mana? Nah, itu yang dimaksud dengan dekomposisi. Kita akan memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu contohnya misalkan kelas 6
punya jadwal pelajaran, betul? Hari Senin apa, Selasa apa, hari Kamis apa, dan sebagainya, betul? Betul? Kira-kira apa enggak jadwal pelajaran kelas 6? Hari Senin apa? Hari Senin apa? Ya? Enggak ada yang hafal. Hari Selasa apa? Kelas 6. Mata pelajarannya apa-apa? Enggak tahu. Nah, itu yang dimaksud dengan pengenalan pola. Pengenalan pola, kita harus kuasai ini pengenalan pola agar supaya mata pelajaran hari ini jangan-jangan orang datang ke sekolah bawa buku yang mata pelajaran hari Selasa. Akhirnya kacau. Mau tulis bahasa Indonesia jadi mau tulis di matematika karena tidak bawa buku bahasa Indonesia. Jadi masalah juga toh. Nah, yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus hanya pada informasi yang paling penting dan menyederhanakan masalah. Jadi di kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya banyak sekali bertemu dengan berbagai macam masalah. Baru bangun tidur, baru bangun, baru mau mandi, dingin, mau mandi, baru mau ganti baju, baju lupa cuci kotor, sama serba masalah. Mau pergi di sekolah, lupa tuh sepatu ada taruh di mana. Datang di sekolah, kurang pakai slop. Sampai di sekolah terlambat, Pak guru kasih sanksi lagi. Masuk di sekolah, lepas di kelas, buka pelajaran matematika. Pas buka bahasa Indonesia. Dapat strap di muka lagi. Habis itu ada pelajaran sudah fokus karena sudah dari pagi bangun tidur sampai datang ke sekolah jadi pikiran sama serba masalah. Kacau jadi itu sedang belajar sudah fokus. Pak guru bilang coba baca ini nomor 4, ya baca nomor 3. Abstraksi lebih kacau. Toh? Nah, itu yang dimaksud dengan abstraksi. Fokus hanya pada informasi yang paling penting. Jadi tuntaskan masalah satu persatu agar supaya tidak menanggung banyak masalah. Contoh misalkan, kalau nggak bangun, solusinya apa? Solusi agar kita tidak bangun siang apa? Bisa memberikan solusi? Cepat tidur. Berarti bisa toh berpikir dekomposisi, pengenalan pola dan abstraksi, sudah bisa kan? Nah, sekarang berpikir algoritmis, membuat daftar langkah-langkah yang jelas dan terperinci untuk menyelesaikan masalah. Di sini mau bikin solusi. Jadi kita rangkum semua masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari dengan dekomposisi, memecahkan masalah besar jadi kecil. Baru kita kenali polanya. Oh, saya itu masuk di sekolah itu apel jam 7. Berarti harusnya jam setengah 7 saya harus berada di sekolah agar supaya tidak terlambat. Nah, pengenalan pola itu namanya. Kemudian abstraksi dari sekian banyak yang kita tadi, kunci utamanya adalah ketika malam kita tidak mempersiapkan diri, bukunya, pulpennya, dan cara tidurnya. Begitu. Kemudian cari solusinya apa? Begitu, paham? Sampai sini sudah paham? Sudah paham toh? Dekomposisi, memecahkan masalah besar, jadi cara berpikirnya komputer. Jangan mau kita kalah dengan komputer. Kalau kita berpikir acak, berarti orang kalah dengan komputer. Pasti komputer lebih layak jadi makhluk hidup berarti. Itu lebih baik komputer itu jadi makhluk hidup, orang jadi benda mati. Mau seperti itu? Oke, sudah paham sampai sini? Lanjut. Nah, ini masalah. Studi kasusnya, mengapa sering terlambat ke sekolah? Setiap hari kita punya masalah kecil, terlambat. Lihat ilustrasi situasi pagi ini. Bangunnya kesiangan, sarapan sambil nonton TV,
lupa PR sehingga harus kembali ke kamar, nunggu jemputan lama. Nah, ini kalau mungkin daerah-daerah perkotaan. Nah, yang paling sekarang kalau berpikir secara dekomposisi masalah besar, orang terkecil, yang mana lebih dulu terlalu selesaikan. Nah, berarti yang masalah yang banyak ini terlalu terkecil. Berpikir dekomposisi dan abstraksi. Dari banyaknya ini dekomposisi terlalu terkecil. Fokus pada abstraksinya adalah bangun kesiapan. Sudah paham? Sudah paham menggunakan empat kalimat tadi: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmis. Nah, tujuannya sekarang bagaimana kita menggunakan berpikir komputasional untuk menemukan akar masalah dan menciptakan solusi agar tidak terlambat lagi. Lanjut. Nah, dekomposisi memecah masalah. Ini adalah beberapa masalah yang sering terjadi pada siswa. 1. Bangun kesiangan, betul? Betul. Itu yang terjadi pada siswa. Jangankan siswa, orang dewasa saja sering, itu terlambat masuk kerja. Mandi terlalu lama. Ada yang seperti itu? Mau mandi ya berjam-jam, baru siram makan kepala satu orang terus selesai hanya bikin lama. Mau sabun saja, ya sabun ini satu sabun cair ini, satu semprotan cuma tangan, satu semprotan tangan kedua. Padahal langsung coba gitu, gitu. Baru habis basiran dia udah sabun ulang. Kemudian yang ketiga, baju belum siap. Pernah terjadi enggak? Ketika habis mandi, ini bangun cepat, mandi cepat lagi, sesumu-sumu mandi, tetamu ganti baju kotor semua. Pernah terjadi? Pernah. Yang keempat, sarapan. Ada siswa makan ya sampai 1 jam. Karena itu satu lemper itu satu nasi. Ada seperti itu loh. Karena apa? Sambil makan sambil bangun. Nah, apalagi film sedih, paling lebih lama 7 makan. Ya toh, pernah? Menunggu jemputan. Ada di sini kalau mau sekolah itu harus dijemput, harus diantar dan jemput. Ada? Nah, di sini semua berarti tidak ada masalah nomor 5, betul? Semua berjalan sendiri tanpa harus diantar orang tua. Ada yang masih diantar orang tua? Tidak. Bagus. Berarti masalah nomor 5 selesai. Dan ke-6, lupa tugas PR dan buku. Sering? Yang ke-7, jarak sekolah jauh. Berarti untuk kelas 6 di SD Coklat untuk yang besar, masalah 5 dan 7 tidak ada. Masalahnya sekarang 1, 2, 3, 4 dan 6. Sekarang kegiatan siswa. Buat 5 daftar angka rutinitas panikan lalu tempelkan atau tuliskan. Sekarang coba Pak Guru minta dengan kejujurannya masing-masing, tuliskan 5 masalah yang sering terjadi ketika mau berangkat sekolah. Boleh? Silakan. 5 masalah yang sering terjadi pada diri sendiri ketika orang pergi ke sekolah. Bayang, kan sudah biasa pegang gadget toh, ya nak memantau. Oke? Sudah siap? Arika, silakan diberikan kesempatan untuk memutar spin. Tekan 1 kali. Oke, silakan dulu. Kita lihat namanya siapa yang akan ditunjuk. Dia akan menyebutkan masalah apa saja yang dia tulis. Ajahra, mana Ajahra? Ya, coba bacakan masalah
yang sering dirasakan? 1. Lupa mengerjakan PR sekolah. 2. Terlambat ke sekolah. 1. Lupa mengerjakan PR. 2. Lupa. Terlambat ke sekolah. Oke. Sekarang aja silakan putar spin. Selanjutnya siapa lagi? Ya, hampir nih Ustaz. Arikal sekarang lebih itu baca. Ya? Dapat dengar? Bilang kata lengkap lagi. Apa? Oh, sudah hilang. Oke. Nah, sekarang Arikal lagi karena Arikal yang baca, siapa yang baca dia yang spin. Nih. Kedua kali Arikal. Ya, biasa. Silakan. Segmen apa kedua? 2. Jarak sekolah jauh. Oke. Jarak sekolah jauh. Jadi ke sekolah naik apa? Naik kaki. Selanjutnya ini jam sudah tadi. Tinggal 2 orang. Silakan Nabil putar lagi. Nabil putar lagi. Putar lagi Nabil. Najia. Berdiri bacakan. Dua masalah. Silakan putar spin untuk yang terakhir. Oh, sudah perlu putar ini Kang. So tahu Kang. Oh, kenapa apa? Siapa tahu masih putar-putar. Ya, siapa ini? Yunsi, silakan. Bacakan. 1. Lupa mengerjakan PR sekolah. 2. Terlambat ke sekolah. 3. Jalan ketinggalan di rumah. Oke. Oke. Sudah paham semuanya? Sudah. Apa yang kita pelajari tadi? Berpikir secara komputasional. Ada 4 langkah berpikir secara komputasional. Yang pertama, ada yang tahu tadi? Dekomposisi. Yang kedua, kita harus mengenal apanya? Polanya. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmis. Betul yang dikatakan oleh Shakira, karena berpikir algoritmis itu adalah mencari solusinya. Oke, sudah paham? Sekarang apakah semuanya sudah siap bermain game? Kalau siap, silakan berdiri, kita tepuk semangat dulu. Semuanya berdiri. Tahu tepuk semangat bagaimana? Tahu. Oke. Pak Guru kasih apa-apa. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan semuanya, silakan duduk lagi. Kita akan bermain game. Game tentang dekomposisi. Seperti apakah gamenya? Kita lihat seperti apa game yang akan kita gunakan sebagai langkah untuk lebih mengenal apa itu berpikir secara komputasional, yaitu langkah yang pertama, dekomposisi.
Oke. Kita main puzzle dulu. Oke? Pak Guru kasih contoh ya. Pak Guru kasih contoh. Contohnya seperti ini. Ini permainan blok puzzle. Blocky game namanya. Nanti di rumah juga bisa coba-coba. Nama permainannya adalah Blocky game. Cari di pencarian Google bisa. Oke. Ya. Sekarang bisa lihat ada berapa hewan di sini? Oke. Jangan fokus di hewannya, tapi fokus di bloknya ya, yang warna hijau. Ini kita rubah dulu menjadi bahasa Indonesia kalau ada. Ada pula. Ada bikin video. Suruh 10 orang kalau itu. Salah. Ada yang salah. Ayo. Apa dulu? Bergerak maju toh? Tunggu, bergerak maju. Belok kiri, bergerak maju. Belok berarti belok kanan, belok kiri. Sudah sebutul tadi. Maju toh? Oh, belok kanan. Belok kanan, kanan. Bukan yang di atas itu. Gimana Pak Guru? Yang belok kanan dari sana ya. Nah, begitu. Ayo, sampai selesai. Ayo, sampai berhasil. Baku tolong. Bergerak maju. Baku tolong. Belok kiri. Benar, kurang melanjut itu. Di sini semuanya sudah paham tentang bagaimana cara berpikir komputasional. Sekali lagi Pak Guru tanya, bagaimana kita agar bisa berpikir secara komputasional? Ada 4 langkah. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, mengenal. Yang ketiga, yang keempat, berpikir algoritmis. Dan keempat ini mana yang termasuk cara mencari solusi? Cara mencari solusi itu ada di mana? Di berpikir algoritmis. Oke. Apakah semuanya sudah paham dengan materi ini? Bagaimana? Enak nggak belajar sambil bermain memakai teknologi? Senang tidak? Makanya itu gadget di rumah jangan selalu bermain nakal. Cari game yang interaktif yang masuk di pembelajaran. Cari game yang memacu berpikir kritis. Boleh bermain yang lain untuk santai apa, tapi sekali-kali gunakan untuk belajar juga. Oke, sudah paham? Sudah. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, karena tadi dibuka oleh doa, maka ditutup juga dengan doa. Siapa kali ini yang memimpin doa? Bagian perempuan, silakan Elsa.
Ya semuanya perhatikan di depan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa kepada Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Salah. Tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya siapkan